Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umurid diyawadin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan nikmat kepada kita semuanya pada pertemuan kali ini. Nikmat sehat, nikmat taufik, hidayah, inayah, dan nikmat yang paling besar yaitu nikmat iman dan Islam. Salawat serta salam tak lupa kita junjung kehadirat Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan pada kesempatan kali ini saya akan berbagi sedikit mengenai perlunya bersabar. Sabar itu berasal dari kata sobaru yasbiru yang artinya menahan. Menurut istilah, sabar itu artinya menahan diri dari kesusahan dan menyikapinya secara syariat dan akal, menjaga lisan dari celaan, dan menjaga anggota badan dari perbuatan dosa. Oke? Nah, sabar adalah sebagai pilar kebahagiaan seorang hamba. Karena dengan kesabaran itu, seseorang tuh akan terjaga dari kemaksiatan, konsisten menjalani ibadah, ketaatan, dan tabah dalam menghadapi berbagai cobaan. Sabar ini telah disinggung banyak di dalam Al-Quran maupun hadis, sehingga senantiasa manusia itu diharapkan untuk selalu bersabar di dalam kehidupannya. Kesabaran yang sebenarnya itu adalah bagaimana kemampuan seseorang dalam mengendalikan sikap terus sehingga nanti bisa ikhlas dan rela hati menerima kondisi yang sedang dihadapinya dan demi menghadapkan pahala atau balasan yang baik di akhirat nanti. Dan pasti teman-teman gak asing lagi kan, udah pada punya handphone. Nah, di kesempatan kali ini saya ingin kepada teman-teman, handphone itu jangan cuma digunakan untuk bermain, komunikasi, tapi bisa loh handphonenya kalian itu buat menginstal aplikasi Al-Quran, dimana nanti kita bisa mendengarkan tilawahnya. Nah, di sini untuk berkaitan dengan sabar, Allah telah berfirman di dalam Al-Quran di dalam surat Al-Baqarah ayat 153. Izinkan saya untuk membuka tilawahnya ya. Yang artinya, hai orang-orang yang beriman, jadikanlah sabar dan sholat sebagai penolongmu. Sesungguhnya Allah beserta orang-orang yang sabar. Dalam ayat tersebut, Allah telah menjelaskan kepada orang-orang yang beriman bahwa Ia akan selalu bersama mereka yang menjadikan sabar dan sholat sebagai penolongnya. Selain itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala juga menjanjikan kedudukan yang tinggi di surga bagi hamba-hambanya yang bersabar, seperti dalam firman-Nya dalam surat Al-Furqan ayat 75 yang berbunyi, ulaika yujzauna al-ghurfata bima sabaru wa yulaqawna
yang artinya mereka itulah orang-orang yang dibalas dengan kedudukan yang tinggi di surga dengan sebab kesabaran mereka. Kesabaran bagi diri manusia merupakan dia, atau yang berarti cahaya yang amat terang. Karena dengan kesabaran inilah seseorang itu akan mampu menyingkap kegelapan hidup di dunia. Rasulullah pun mengungkapkan, dengan kesabaran merupakan cahaya yang terang dalam hadis riwayat Muslim. Jadikan sifat sabar ini sebagai identitas gitu, keimanan dan keislamanmu. Kesabaran merupakan salah satu sifat sekaligus ciri orang mukmin yang dicintai Allah. Ajaklah qalbumu untuk meneguhkan keimanan bahwa kesabaran adalah harga diri mati kekuatan iman di dalam dirimu. Rasulullah SAW juga bersabda, sungguh menakjubkan perkara orang yang beriman karena segala perkaranya adalah baik. Jika ia mendapatkan kenikmatan, ia bersyukur karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah memang baik baginya. Dan jika ia tertimpa musibah atau cobaan, ia bersabar karena ia mengetahui bahwa hal tersebut adalah baik baginya. Di dalam hadis riwayat Muslim. Beliau juga bersabda dalam hadisnya terkait keutamaan sabar, yaitu sabar adalah bagian dari iman, merupakan kepala dari tubuh. Dengan ujian yang menimpa kepada seseorang, maka haruslah kita itu terima dengan penuh kesabaran. Bila seseorang mendapat cobaan tuh, ya sebisa mungkin jangan dihadapi dengan rasa benci, karena kemurkaan Allah tuh yang akan menimpa sabar dalam patuh kepada Allah. Jadi kita harus istiqomah dan keteguhan hati. Tidak lupa ya bahwa hidup itu cuman sementara, dan suatu saat tuh kita pasti juga akan dikembalikan kepadanya. Selain itu, sabar juga kita perlukan loh dalam beribadah, karena kalau kita tuh nggak sabar, maka itu tidak akan masuk ke dalam amal soleh kita. Selanjutnya yaitu sabar mengenai kepahitan dan musibah di dalam kehidupan kita. Kita harus menjalaninya dengan iman yang kuat. Kita semua harus mengimani takdir yang telah digariskan. Jadi kita tuh hanya bisa berusaha, dan Tuhan yang akan menentukannya. Dan terakhir, sabar dalam keadaan senang. Kita juga harus ingat ya bahwa kebahagiaan itu kita juga harus diiringi dengan kesabaran. Nah, karena kalau nggak kita iringin dengan kesabaran, kita tidak bisa jadi bosan dan akhirnya tidak pernah merasa puas dari apa yang telah diberikan, karunia-Nya yang telah diberikan Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita cukupkan sampai di sini, yaitu materi tentang perlunya kesabaran. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, dan sampai jumpa pada kesempatan yang selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.